Baik, saya cek dulu ya. 3 ya. A2, Tara, Fatia, Anggun, Nadifa, Mesya, Amen. Baik, hadir semua ya hari ini. Dan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Yang kedua, menyusun teks pidato sesuai kaidah kebahasaan. Terus yang ketiga, menunjukkan keterampilan bekerja sama, berpikir kritis dan mengelola waktu dengan baik saat menulis pidato. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya mau bertanya, ada yang pernah dengar pidato? Pernah. Pidato apa? Kebangsaan ya, atau yang lainnya. Baik, kita masuk ke materi. Oke, ini pengertian pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah suatu bentuk kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan. Pidato biasanya disampaikan oleh seseorang yang mewakili lembaga, organisasi atau pribadi dalam situasi formal maupun informal seperti upacara, peringatan hari besar, seminar atau kegiatan sekolah. Bisa juga biasanya pidato ada di kegiatan pernikahan, ya itu ada pidatonya dan lain sebagainya. Terus ada tujuan pidato. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, memberikan informasi. Apa itu? Yaitu menyampaikan pengetahuan data atau fakta kepada pendengar agar mereka memahami suatu hal, misalnya pidato ilmiah atau laporan, ya. Itu tadi tujuan dari pidato, ya. Yang pertama ada memberi informasi. Kedua, mempengaruhi atau membujuk, ya, yang bersifat persuasif. Tujuannya yaitu meyakinkan, ya, gimana caranya kita bisa membuat orang itu ikut apa yang kita infokan di pidato tersebut, ya. Misalnya biasanya kan ada, kalian pernah dengar pidato kampanye? Pernah ikut kan? Nah, itu berarti dia tujuannya untuk mengajak. Nah, itu yang disebut dengan mempengaruhi atau membujuk. Terus yang ketiga ada menghibur. Tujuannya itu apa? Menghibur pendengar dengan gaya bahasa. Biasanya ada di pidato itu lucu, ya, enggak selamanya pidato itu menegangkan, ya. Kadang ada lucunya. Nah, itu dia tujuannya untuk menghibur. Paham? Paham. Coba Mesya, kalau sudah paham apa tadi tujuan pidato? Tujuan pidato itu memberikan informasi atau mempengaruhi atau membujuk, bisa disebut persuasif. Ya, selain itu ada yang bisa nambahkan apa lagi tujuan pidato? Menghibur, ya, benar ya. Jadi ada 3. Dilanjut selanjutnya. Struktur teks pidato. Nah, di dalam pidato itu ada strukturnya. Ya, di sini ada yang pertama, ada pembukaan. Nah, di bagian pembukaan itu isinya biasanya ada salam pembuka dan sapaan kepada hadirin. Ya, biasanya salam pembuka contohnya yang mana? Ya, assalamualaikum itu salam pembuka. Kalau sapaan kepada hadirin? Ya, contohnya yang terhormat siapa? Bapak, Ibu, Kepala Desa. Nah, itu sapaan kepada hadirin. Kedua ada ucapan syukur, ya, atau penghormatan. Ketiga ada pengantar atau pengenalan topik pidato, apa yang kalian mau bawakan, ya. Keempat, tujuan bagian ini adalah untuk menarik perhatian pendengar. Jadi dia tahu, oh ternyata nanti pidato ini isinya tentang
kebersihan. Jadi sudah ada di situ topiknya. Saya akan bawakan pidato tentang kebersihan atau tentang mungkin yang lain ya. Terus ada yang kedua yaitu inti atau isi dari pidato. Biasanya isi itu meliputi uraian gagasan pokok pidato ya, gagasan pidatonya. Terus itu penjelasan, harus ada data atau argumen yang bisa mendukung. Terus itu contoh atau ilustrasi yang relevan. Terus yang keempat ada isi pidatonya, harus disampaikan secara logis, terstruktur, dan juga sesuai dengan tujuan pidato. Kalau tujuannya mengajak berarti kita harus pakai kata-kata mengajak ya, jangan hanya sekedar informasi. Terus ada yang ketiga yaitu struktur teks pidatonya, ada penutup. Di penutup ada apa aja? Yaitu ada kesimpulan atau penegasan kembali apa sih pesan utama yang ada di isi pidato tadi ya. Kedua ada harapan atau ajakan kepada audiensnya ya atau penontonnya. Terus yang ketiga ucapan terima kasih dan salam penutup. Nah, apa tujuannya penutup? Yaitu tujuannya penutup yang baik membantu audiens mengingat pesan utama pidato dan juga meninggalkan kesan positif. Paham di sini? Paham? Coba Edo sebutkan tadi ada berapa struktur teks pidato? Ya, sebutkan. Ya, yang disebut pembukaan itu apa? Berarti ya? Pembukaan itu isinya ada apa aja? Ya. Ya. Oke, terus kalau diisi ada apa pun? Uraian gagasan pokok pidato, penjelasan, contoh atau ilustrasi, isinya ya. Terus yang terakhir ada penutup. Coba Sevi, apa aja yang ada di penutup Sevi? kesimpulan Ya. atau pembahasan kembali pesan kata, harapan atau ajakan kepada audiens, ucapan terima kasih dan salam penutup. Ya, sudah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya ya, ini ciri kebahasaan. Jadi ada ciri kebahasaan yang dipakai untuk membuat teks pidato. Yang pertama menggunakan kalimat persuasif tadi, ajakan. Ya, harus ada kalimat ajakan di dalamnya. Terus menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Nah, orang pertama yaitu contohnya saya, aku, kami. Nah, itu orang pertama. Kalau orang kedua apa? Ya, Anda, kalian, saudara-saudara, hadirin. Nah, itu mengganti orang kedua. Nah, contohnya di sini ada yang menggunakan saya yakin kita semua bisa melakukan. Berarti saya itu mengganti orang pertama ya. Tuh. Terus yang ketiga menggunakan sapaan hormat. Nah, ini digunakan untuk menyapa secara sopan ya. Biasanya yang saya hormati Bapak Ibu guru. Nah, itu yang disebut sapaan hormat. Terus menggunakan kalimat efektif. Apa itu? Kalimat pidato yang harus jelas ya, ringkas dan mudah dipahami. Jadi pidato jangan terlalu berbelit-belit ya, supaya orang yang mendengar bisa mengambil pelajarannya, kesimpulannya ya. Yang kelima menggunakan ungkapan emosi atau motivasi, yaitu untuk membangkitkan semangat orang ya saat mendengar pidato itu. Contohnya jangan pernah menyerah meskipun kita gagal hari ini. Jadi disemangati, kasih motivasi ya. Terus yang keenam menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif dan figuratif. Kadang pidato menggunakan majas ya. Majas itu untuk memperindah ya. Contohnya pemuda adalah cahaya yang akan menerangi masa depan bangsa. Nah, cahaya di sini kan bukan berarti cahaya bulan. Itu hanya sebuah majas. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Baik, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang menentukan struktur teks pidato pada sebuah pidato. Sekarang tugas kalian yaitu membuat pembuka dan penutup pidato. Tetap berkelompok ya. Nah, ini sudah berbentuk kelompok.
Oke, nanti silakan dibuat apa aja yang termasuk pembuka dan mana yang termasuk penutup. Oke, silakan berdiskusi, disusun dan juga tidak. Kata aman? Gak usah. Jadi harus ada pembuka sama penutup. Ada temanya. Silakan disusun. Sudah selesai? Sudah? Anda sudah, Mel? Sudah, Mesya? Belum? Oke, diselesaikan dulu ya. Kita tunggu temannya yang belum. Sudah, Mel? Oke, sudah. Silakan kelompoknya Nadifa yang maju duluan. Siapa yang mewakili? Oke, silakan. Saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Demikian ini pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompoknya Mesya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak dan Ibu guru dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat Allah dan berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kelompoknya ada. Siapa yang mewakili? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya cintai dan sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sekian dari pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tahu semua ya mana pembuka dan mana penutup. Oke, kalau begitu kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan disusun doa atau kelas. Maka teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa